kita bayar pihak lain supaya produk kita ditonton oleh orang banyak. Nah contohnya ini ada iklan di TV atau iklan-iklan yang sering kita lihat pas nonton di IG atau di TikTok, biasanya sering lewat gitu-gitu kan. Nah itu namanya advertising. Nah yang kedua ada sales promotion. Ini adalah insentif jangka pendek. Nah ini contohnya adalah kayak diskon. Nah maka dari itu sales promotion ini adalah umpan jangka pendek untuk memancing orang beli sekarang juga. Jadi dia fokusnya itu bukan buat kita jatuh cinta sama brandnya, tapi tentang kita bisa keluarin dompet kita dan spending so much yang kita mau. Maka dari itu kan sering banyak ya kalau kita lihat itu diskon-diskon kayak di Shopee 66 nih, nanti bentar lagi ya, Shopee 66 itu kan dia nanti akan diskon, dan juga biasanya flash sale segala macamnya. Itu merupakan salah satu contoh dari sales promotion. Dan yang ketiga adalah personal selling. Ini adalah interaksi langsung, dimana ini paling mahal karena ini perlu sales force atau tenaga kerja manusia secara langsung. Jadi ini akan dua arah, lebih personal, jadi lebih efektif kalau misalkan memang produknya rumit dan orang-orang itu perlu penjelasan lebih lanjut tentang produknya. Nah contohnya itu kalau mungkin kita ke dalam mobil, kita sering lihat kalau orang ada salesnya yang nyamperin kita langsung, nanyain kita mau spesifikasinya seperti apa, oh kita mau beli modelnya kayak apa. Nah mereka akan jelasin yang lebih cocok untuk kita, lebih masuk di kita seperti apa, entah itu dari segi budget atau dari spesifikasi yang kita mau. Nah dan yang keempat ada public relation atau PR. Ini dimana adalah membangun citra, yaitu perusahaan tidak fokus untuk penjualan, tapi ini adalah untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat agar perusahaannya bisa dapat citra positif. Nah contohnya kayak sponsor acara, misalkan kayak perusahaan-perusahaan itu ada yang mensponsori acara-acara di Olimpiade atau Paralimpik. Seperti contohnya ada perusahaan Financing Alliance, itu dia untuk supporting di acara Paralimpik, contohnya seperti itu. Selanjutnya yang C-atau itu bagian marketing communication. Pada dekade sebelumnya, perusahaan itu lebih fokus menggunakan mass marketing, lalu media massa di koran, majalah, dan lainnya. Nah kini seiring perkembangan zaman, komunikasi pemasaran tumbuh besar dan memberikan peluang baru kepada massa dan juga konsumen. Karena itu perusahaan perlu menyesuaikan cara yang baru ini agar dapat mengiklankan secara lebih efektif dan relevan untuk konsumen. Jadi marketing communication model komunikasi pemasaran baru berkembang karena perubahan strategi pemasaran, perkembangan teknologi digital, dan perubahan perilaku konsumen. Perusahaan tidak bisa hanya fokus kepada mass marketing karena adanya peluang-peluang baru yang diberikan melalui teknologi digital. Dan juga konsumen memiliki perubahan, yaitu menjadi lebih aktif untuk mencari membagikan informasi melalui internet dan media sosial. Selain itu adanya pengeluaran iklan yang mulai bergeser dari media tradisional ke media digital yang sekarang mendominasi pasar iklan. Selanjutnya kalau media digital berkembang pesat, media tradisional tetap penting. Karena itu perusahaan harus bisa menyeimbangkan untuk menggunakan keduanya. Peran pemasar juga berubah menjadi pengelola konten yang menciptakan, membagikan pesan merek melalui berbagai media sosial komunikasi untuk lebih memperkuat hubungan dari perusahaan ke konsumen dan juga dari pelanggan dan hubungan pelanggan. The need for integrated marketing communication. Banyak media digital membuat konsumen menerima pesan dari merek dari berbagai sumber. Namun perusahaan sering tidak menyatukan pesan di iklan, website, media sosial, dan saluran lainnya, sehingga pesan jadi tidak konsisten. Itu merupakan pengertian dari IMC atau Integrated Marketing Communication. Jadi perusahaan itu harus bisa lebih konsisten dan juga memberikan pesan yang sama melalui iklan dari secara media massa dan juga dari media digital, agar tidak membingungkan konsumen yang menerima iklan tersebut. Perusahaan mengintegrasikan semua dalam komunikasi untuk memberikan pesan merek yang jelas, konsisten, dan menarik. Contohnya itu ada turnover, yaitu salah satunya contohnya kampanye Bob and Beyond. Itu merupakan kampanye yang menggunakan media, iklan televisi, media sosial,
website, konten video lain, dan juga iklan cetak. Itu Land Rover memberikan pesan bahwa mobil yang mereka buat merupakan mobil yang tangguh dan juga bisa digunakan untuk adventure begitu. Jadi itu dampaknya membuat citra brand yang lebih kuat bahwa Land Rover merupakan SUV premium dan tangguh dan meningkatkan keterlibatan konsumen melalui konten digital dan media sosial. Nah, kita akan bahas review of communication process. Nah, sebetulnya awalnya itu dimulai dari mana? Awalnya pemasar itu seringkali fokus tentang tujuan jangka pendeknya, tentang brand awareness dan juga penjualan instan kayak yang tadi di self promotion, dia banyak diskonnya segala macam menjadi orang membeli. Nah, tapi komunikasi jangka panjang itu kan dibangun. Nah, itu yang menjadi masalahnya. Maka dari itu ada sedikit perombakan di mana yang awalnya mereka itu lebih fokus untuk tujuan jangka pendek, sekarang lebih fokus ke tujuan jangka panjang. Coba gimana caranya biar bikin customer itu lebih loyal. Mana ini harus dimulai dari dari audit semua titik kontak atau touch point yang mungkin terjadi. Di mana touch point sendiri ini adalah setiap momen atau tempat di mana customer bertemu dan berinteraksi dengan brand kita. Jadi mulai dari dia lihat iklannya, terus habis itu dia cek barangnya, dia beli barangnya, sampai akhirnya nanti dia jadi customer tetap. Itu adalah titik-titik yang harus diperhatikan oleh pemasar sekarang. Nah, maka dari itu untuk memulainya itu makanya ada communication process, karena banyak juga brand-brand yang awalnya bagus di media sosial, secara media sosial, media estetik, tapi at the end di toko online, di toko offline-nya ketika kita datangin orangnya tuh rupanya jutek, orangnya itu kurang enak. Dan itu yang menjadi salah satu touch point yang dimiss oleh pasar. Maka dari itu juga harus jadi titik yang harus dievaluasi lagi dan ditingkatkan ke depannya. Nah, maka dari itu next ada 9 elemen of communication. Nah, itu nanti akan dibagi menjadi 4 kategori. Di mana yang pertama itu adalah pihak, dimulai dari pihak utama atau major parties. Di mana ini ada si pengirim. Pengirim ini adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada orang lain. Di mana istilahnya dia adalah otak atau sumber dari pesan tersebut. Nah, biasanya dalam kasus ini yaitu adalah pihak perusahaan. Nah, yang kedua itu ada receiver atau penerima. Dia itu adalah pihak yang menerima pesan yang dikirim dari si sender. Nah, di mana itu mereka itu yang merupakan target audiens yang dituju. Contohnya si sender itu kan perusahaan. Nah, kita sebagai receivernya, kita adalah target marketnya dia. Dan yang kedua itu dibagi menjadi alat komunikasi utama atau major communication tools. Di kategori kedua ini ada pesan atau message, di mana ini merupakan kumpulan simbol yang dikirimkan oleh pengirim. Nah, di mana di sini juga adalah ide atau gagasan abstrak itu udah diubah jadi bentuk fisik. Jadi apa yang mau kita sampaikan ke target marketnya itu udah jadi dalam bentuk fisiknya. Contohnya seperti videonya yang mungkin ada suaranya, yang ada teksnya, itu merupakan salah satu contoh dari message atau pesan. Nah, yang kedua itu ada medianya. Media ini saluran komunikasi tentang pesan bergerak dari pengirim dan penerima. Jadi bisa dibilang media ini adalah kendaraan atau jalur fisik yang bisa dipakai oleh perusahaan untuk mengirimkan pesannya.
akan beli dan sebagainya. Dan feedback atau umpan balik itu bagian dari respon penerima yang dikomunikasikan kembali kepada pemilik. Contohnya adalah misalkan setelah dia melihat iklan tersebut, responsnya kan adalah oh gue suka nih sama barang ini. Nah akhirnya berpikir untuk beli, dan pembelian ini disebut sebagai sebuah feedback. Dan yang ketiga dan yang terakhir itu adalah noise atau hambatan, di mana semua itu tidak bisa berjalan sesuai yang kita mau. Proses itu tidak semua berjalan dengan lancar. Nah biasanya ada noise atau gangguan. Nah di mana ini adalah gangguan yang tidak direncanakan sama proses komunikasi sehingga penerima menangkap pesan yang berbeda dari yang dimaksudkan. Jadi ada kalanya semua yang kita sampaikan sebagai sendernya belum tentu sampai ke receiver dengan baik. Bisa aja ada hambatan atau mungkin ada distorsi yang menyebabkan pesan yang awalnya mau kita sampaikan jadi salah persepsi. Nah contohnya sendiri kalau kita gabungkan jadi satu, pertama itu mungkin kalian kan sering pakai Spotify ya. Nah Spotify yang biasa itu yang bukan premium itu kan biasanya banyak iklannya ya. Nah sedangkan si Spotify ini pengen nih kalian langganan biar dia bisa dapat untung. Nah tapi kan ada kalanya orang-orang kan nggak mau untuk langganan. Nah caranya dia akan mulai dari si pihak Spotify ini yang berperan sebagai sender atau pengirim pesannya. Si tim marketingnya ini memikirkan gimana sih caranya biar orang-orang pengen berlangganan. Nah dia bikin ide-ide abstrak itu, pembentukan ide-idenya pengen gimana caranya segala macamnya itu akan masuk ke encoding, dimana dia merancang nanti kita pengen bikin kata-katanya seperti ini segala macamnya, itu adalah proses encodingnya. Nah habis itu akan lanjut ke pembentukan iklannya, jadi dari pesan-pesannya apanya segala macamnya sehingga membentuk sebuah media iklannya, sehingga dari iklannya nih satu ya dari yang tadi kata-katanya disatuin sama musiknya segala macam itu jadi satu, itu namanya medianya atau iklan yang udah jadi atau pesannya. Nah yang keempat itu dia harus memikirkan gimana sih caranya biar iklan yang udah jadi ini bisa tersampaikan ke pendengar-pendengar Spotify. Nah caranya dengan diselipin di sela-sela lagu, misalkan beberapa lagu sekali ada iklan, beberapa lagu sekali ada iklan. Nah bagi orang-orang yang merasa terganggu dan merasa kayak iklannya pengen deh dengerin tanpa iklan jadi tanpa jeda, nah mereka berpikir untuk yaudah deh kita beli aja, kita menafsirkan yaudahlah dia pengen kita beli, jadi kita itu udah masuk ke proses decoding. Kita sebagai receiver udah masuk ke proses decoding, dimana kita udah berpikir kita udah menafsirkan pesannya, yaudah deh dia pengen kita beli premium sebenarnya. Nah karena kita juga berpikir udahlah kita premium aja, nah itu akan masuk ke bagian respons karena kita merasa ini menarik, mendingan kita dengerin tanpa iklan. Itu namanya proses respon. Dan feedbacknya adalah kita akan coba langsung ke premium, biasanya seperti itu. Dan itu menggambarkan dalam satu peristiwa yaitu ada dari 9 elemen ini. Nah namun sebetulnya dari tadi itu ada nggak sih hambatannya? Ada. Gimana hambatannya atau noise itu bisa terjadi? Biasanya pas kita udah mau beli ini, udah mau tekan kita coba premiumnya, bisa jadi ada gangguan-gangguan sebenarnya di rumah ada tukang kurir atau segala macam, jadi kita mau nggak mau pergi dan akhirnya yaudah lah jangan dulu deh. Jadi sebaik apapun iklannya, prosesnya itu harus benar juga dan harus dipertimbangkan juga. Nah maka dari itu bukan cuma kita bisa bikin iklan yang bagus, tapi kita juga harus bisa membuat orang jadi memastikan itu bisa ditangkap di otak mereka, itu bisa tersimpan di otak mereka gitu. Sehingga nanti hasilnya nyata. Jadi walaupun nanti ada distract atau noise, tetapi iklan yang pengen kita sampaikan atau hal yang ingin kita sampaikan pada konsumen kita itu bisa tertanam di otak mereka, sehingga mereka tetap ingat tentang produk kita segala macamnya. Seperti itu. Oke semuanya kita lanjut. Ada yang selanjutnya setting developing effective marketing communication, di mana dalam tahap ini ada 6 langkah yang harus kita lakukan untuk menciptakan pesan pemasaran atau promosi
terbaik agar memiliki nilai atau value. Yang pertama, tentukan target audience. Ini merupakan langkah yang signifikan dan krusial dikarenakan jika kita semua perusahaan melakukan pemasaran dan memberikan pesan, kita nggak ada di target audience, kita nggak mungkin kan mengeluarkan biaya berlebih untuk memberikan pesan secara kembali lupa itu ke semua arah gitu kan. Nah lalu lanjut ke tahap yang kedua, dia termainin the communication objective. Kita tentukan tujuan kita memberi pesannya apa yang mau kita dapat gitu. Lalu yang ketiga design message, memilih communication channel dan media, lalu memilih sumber pesan dan mengumpulkan feedback. Kita lanjut masuk yang pertama. Nah, define the target audience. Maka pertama adalah menentukan siapa yang ingin kita capai dalam pesan kita. Target audience itu bisa berupa pembeli saat ini, calon pembeli, orang yang mengambil keputusan, ataupun orang yang mempengaruhi keputusan pembelian atau influence. Target audience ini biasanya akan menjadi tahap-tahap atau kunci dari langkah kita selanjutnya, karena dia merupakan alasan dari apa yang akan kita sampaikan, bagaimana cara kita menyampaikan pesan, kapan dan di mana kita akan menyampaikannya, dan siapa yang akan menyampaikan pesan tersebut. Contohnya, jika kita menjual susu formula bayi, target audiens kita itu bukan bayinya, tapi orang tua yang menginginkan kesehatan terbaik untuk bayinya. Sehingga pesan yang kita sampaikan itu harus dapat minat atau ketertarikan dari seseorang ibunya ini. Nah, lalu untuk determining the communication objective, tujuannya yang ada di 5 tahap atau customer journey biasa disebut. Nah, biasanya awareness, appeal, state, dan advocacy. Biasa di awareness itu biasa menciptakan kesadaran. Kita ambil langsung contoh aja lah ya. Biasa produk Apple. Pada bulan September setiap tahunnya, Apple akan menyelenggarakan kampanye Apple yang mengumumkan produk seri terbarunya atau peluncuran seri baru. Nah, kita tahu nih, karena dia sudah tiap tahun melakukannya, setiap bulan September pasti ini yang ibarat mengoleksi atau memantai sepertinya nih sama ekosistem Apple pasti menunggu nih. Apple tahun ini keluar seri baru, apa ya lebihnya? Nah, awareness nih sudah muncul kesadaran untuk kita tahu produk Apple itu akan muncul. Lanjut nih ke appeal, ketertarikan. Biasa di Apple itu sekarang iPhone 17 ya kalau nggak salah ya, atau 18. Masalahnya apa sih yang di Apple itu biasanya? HP cepat panas, baterai bocor biasanya, atau misal baterai health-nya cepat turun. Nah, misal di seri terbarunya Apple ngasih statement nih, produk terbaru atau seri kami itu lebih tahan lama baterainya, terus ada coolernya yang bisa mencegah HP tidak terlalu panas apalagi penggunaan di outdoor, atau misal baterai health-nya di efisiensi sehingga lebih lama turunnya, misal dari yang 5 tahun di 10 tahun gitu. Nah, itu membuat ketertarikan dari pengguna Apple iPhone sebelumnya, dan dimana itu masalah mereka yang mereka punya dari itu. Lalu karena tadi ketertarikan muncullah bertanya produknya kapan launching, berapa harganya, gimana biasanya dijual gitu kan. Mereka ibarat tuh mengeluarkan usaha mereka untuk mengumpulkan informasi lebih tentang produk yang akan di launching tersebut. Lanjut ke tindakan pembelian dari produk tersebut ketika peluncuran. Biasanya ada yang akan membeli pada saat peluncuran di mana harga itu pasti skimming yang masih harga tinggi, tapi ada juga yang menunggu ketika harga itu sudah lewat beberapa bulan dan rendah gitu. Karena mereka tuh bukan mencari hype dari iPhone-nya, yang pembelian lebih dari beberapa bulan itu mencari kualitas dari iPhone tersebut, bukan hype-nya gitu. Lalu ke advocacy, menyarankan atau merekomendasikan. Misal orang yang sudah membeli iPhone terbaru, seri terbaru nih, dia bilang ketika ada orang yang membeli iPhone, kok ada budget nih 20 juta, beli apa ya bagusnya ya? Apa gue beli Samsung ya yang flagship gitu? Terus datang yang sudah beli seri iPhone terbaru, lu kalau nggak beli iPhone ya, iPhone seri baru lu targetin. Kalau nggak Pro yang biasa aja atau apa yang Air gitu kan? Ya walaupun harganya tuh nggak terlalu bagus, tapi kan performanya nggak dibenerin nih, sudah nggak panas, walaupun dipakai atau di main game di luar ruangan lama-lama gitu, terus baterainya nggak bocor gitu. Boleh lanjut, kita lanjut ke tahap selanjutnya, desain message gitu. Nah di desain pesan ini ada 3 tahap atau 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, konten pesan. Apa yang harus disampaikan? Ada berapa slide? Karena dalam hal tersebut
berapa? Ada 3 pendekatan. Ada berapa slide? Yang pertama tuh rasional video. 27 deh Pak tadi. Oh, Logika dan kepentingan dari audiens. Ini baru slide keberapa? Yang produk yang disampaikan Tahu, itu Pak. lebih mendominankan performa, value, dan kualitas dari produk tersebut. Contoh, banyak mobil sekarang, dan sekarang juga sih, sekarang kan sudah sudah modern ya. Sebelum-sebelumnya kan banyak mobil yang kesulitan dalam menanjak jalan yang curam. Bisa aja kalau kelebihan muatan atau mesin terkuat. Nah, Land Rover nih keluar buat mobilnya SUV menanjak mendaki gunung untuk menunjukkan kemampuan off-roadnya. Gunung yang dipakai itu gunung di Cina yang paling tinggi, gunung Thailand atau gunung apa gitu. Lalu ke yang selanjutnya emosional appeal. Ini lebih membantu Slide 15 Pak. atau negatif audience demi mendorong tindakannya. Contoh, organisasi lembaga perlindungan hewan di Amerika. Mereka tuh mempelajari foto-foto atau video yang sekarat, luka, atau berita untuk menjadi dari audiens guna mendorong tindakan mereka untuk berdonasi atau mau melakukan adopsi. Itu contoh di Indonesia. Di beberapa tahun lalu atau beberapa bulan lalu, kalian ingat nggak ada yang kampanye Free Palestine atau Gaza gitu kan, yang sampai memboikot beberapa brand besar karena mereka tuh donasi ke yang negara nyerang Palestina atau gimana gitu sih. Contoh, misal nih saya jadi perusahaan di Indonesia, saya sudah aja, oke, jualan saya untuk 1 tahun ke depan akan didonasikan ke Gaza atau misal Palestina. Ini hal ini bisa memicu respon emosional dari konsumen, apalagi yang ibarat cinta mati lah, ibarat ngebela mati sama Palestina gitu. Padahal kan aslinya bisa aja saya donasi cuma 50%, 50%nya saya ambil lagi untuk biaya operasional dan kebutuhan saya. Nah, mungkin saya donasi semua, rugi dong sayangnya gitu. Lalu selanjutnya moral appeal, daya tarik moral, ini menjadi moral atau rasa benar dan salah dari audiens. Biasa dipakai di kampanye atau kampanye sosial. Contoh, kemudian pasta gigi, pasta gigi, dia itu mendorong orang itu untuk mengurangi saat sikat gigi dan untuk menghemat air. Lalu ada contoh lain, merek Patagonia, itu merek jaket untuk orang hiking ya, naik gunung yang ibarat tuh bahannya parasut. Saat peluncuran produk baru mereka mengeluarkan kampanye yang beriringan dengan don't buy this jacket. Karena menurut mereka dengan seiringnya perkembangan fashion di dunia itu tuh membuat bumi itu sekarang sumber daya sekarang selalu pemakaian itu yang nggak ada puas-puasnya, sehingga mereka tuh menyarankan beli jaket apabila perlu dan perbaiki jaket lamamu apabila masih layak untuk digunakan. Lalu yang kedua, struktur pesan. Bagaimana menyusunnya? Struktur pesan di sini terbagi menjadi 3 keputusan penting. Yang pertama, apakah kesimpulan atau pesan yang disampaikan itu diberikan secara langsung atau audiens menyimpulkan sendiri? Contoh, ada penelitian yang menunjukkan bahwa biarkan audiens menyimpulkan sendiri atau disebut pertanyaan retoris itu sering lebih efektif. Contoh, brand Wardah atau brand kosmetik apa gitu, dia pernah lari kampanye cantik itu nggak harus cantik itu putih atau lebih percaya diri kepada warna kulitmu gitu. Itu tuh lebih menarik audiens terutama wanita yang sudah membeli produk Wardah. Mereka tuh bisa ibarat tuh menyayangi kulit mereka sendiri gitu. Lalu yang kedua tuh argumen kuat disampaikan di awal atau di akhir. Kalau di awal klimaksnya di awal, tapi lama-lama biasanya yang klimaks atau tidak menarik lagi di akhirnya. Sedangkan kalau di akhir klimaksnya bisa menjadi call to action. Tetapi pada perkembangan zaman sekarang alangkah baiknya menggabungkan keduanya. Karena contohnya di YouTube, di YouTube biasa 5 detik kan kita bisa skip. Nah, bayangin kita selalu skip produk iklan tersebut tanpa kita melihat dulu isi produknya, sehingga brand-brand besar itu hanya butuh 5 detik untuk melakukan pesan kuat di awal video demi menarik penghooknya gitu. Lalu seiring dengan perjalanan video tersebut, di akhirnya dibikin lagi pesan yang kuat untuk menarik perhatian call to action. Lalu yang ketiga, apakah pesan satu sisi atau 2 sisi? Maksudnya satu sisi ini ketika menggunakan apakah brand hanya menyebutkan keunggulan produk atau secara 2 sisi keunggulan dan kelemahan dari produk tersebut. Contohnya yang satu sisi deterjen, biasa iklannya itu sekali rendam noda baju hilang kan. Nah, karena audiens itu nggak butuh bahan kimia yang
multi produk yang bisa bertahan yang mereka butuh solusi yang mungkin baju mereka pun modalnya hilang gitu. Nah kan kalau di posisi ini biasa untuk audiens itu yang berpikiran kritis, memiliki pendidikan tinggi dan bisa ibarat tuh melakukan protestisasi gitu. Contoh gadget atau smartphone kampanye, so iPhone tadi yang saya bilang September dia ada kampanye ini bilang produknya keluar terbaru ini kan nggak mungkin di kampanye dibilang, tapi kekurangannya gini, misalnya bunuh diri produk kan, oleh karena itu biasanya punya cara tersendiri dikirim ke misal testimoni ke beberapa orang, kan kayak contoh yang independen ya, contohnya gadgeting di YouTube tuh, dia kan review handphone terbaru selalu kan dari merek apapun gitu. Biasa dia seperti itu kalau makanya misal bodinya ini nggak 100% metal kalau minum ada kandungan sintetisnya berapa misal 30% tapi aman, kandungan sintetisnya terbaru gitu dia sebutkan kelemahan tetapi ada juga kelebihannya. Lalu yang ketiga format pesannya seperti tampilan dan kemasan itu harus memperhatikan bagaimana pesan ditampilkan, contohnya seperti desain, warna, ukuran suara dan sebagainya. Warna bisa saja sedikit perubahan warna bisa mengubah tujuan dari maksud tujuan tersebut. Contohnya dengan warna merah identik dengan target yang ingin dicapai. Hijau kuning dengan merek atau brand John Deere, biru dengan Twitter dan oranye dengan Home Depot. Contohnya di ibu ada contoh Ipa cetak Force Legend dengan fitur Smart Assist. Nantinya gambar lancar berdiri di antara dua kantong plastik berisi ikan mas. Karena itu akhirnya tidak bisa presisi itu menunjukkan sesuatu yang rapuh. Maka pesan itu sudah bisa, tapi sangat berkesan bagi kita yang atau audiens yang melihatnya. Lalu kita lanjut ke memilih media, kata media itu ada dua. Yang pertama personal communication, di mana secara langsung secara dua atau lebih orang. Makanya adalah muka, telepon, email, medsos, atau chatting. Keunggulannya itu lebih privacy dan bisa mendapatkan feedback secara langsung. Salah satu strategi di personal communication channel ini yang paling efektif itu adalah word of mouth influence. Pengaruh dari mulut ke mulut, karena dari penelitian itu 92% konsumen lebih percaya rekomendasi dari teman, keluarga dibanding iklan. Lalu 88% itu lebih percaya nih ulasan online dari konsumen lain seperti mereka percaya rekomendasi dari orang yang dikenal. Contoh yang tampil sekarang yang terkenal apa? MBG. Misal ada podcast nih, podcast kepala divisi ahli gizi MBG datang disandingin sama dokter Tirta. Yang ahli gizinya bilang, ini makanan MBG ini udah aman, mau memenuhi gizi. Tiba-tiba dokter Tirtanya bilang nih, gigimu gizi, jadi nggak cukup ini maksudnya nggak sampai gizinya. Kalian yang nonton pasti lebih percaya dokter Tirta kan dibandingkan ahli gizi yang ibarat entah dari mana asal usulnya ini. Karena dokter Tirta ibarat pengalamannya ada, lebih populer, lebih terkenal, dan best pendidikannya tuh S3 kedokteran gitu. Lalu ada juga di bos marketing strategi secara sengaja menciptakan word of mouth dengan memberdayakan opinion leader. Contoh bos marketing ini sektor game. Sektor game dia nggak keluarin biaya besar untuk mengiklankan, biasa diiklankan itu lewat YouTube atau medsos lain yang iklan sekilas sebulan lewat. Tapi dia mengiklankan dengan efektif untuk diincar itu ke youtuber gamer dibanding di mana yang punya subscriber gede gitu. Mereka ibarat youtuber ini kalau misal suka otomatis orang bakal tertarik main gitu. Lalu yang kedua personal communication channel yang nggak langsung bisa melalui media massa, TV, koran, majalah, billboard, medsos, email, website dan lainnya. Lalu ada yang kedua atmosfer, lingkungan dirancang untuk menunjukkan atau menciptakan kesan tertentu. Ketika kalian masuk kantor pengacara dan bank, pasti didesain mewah dan terpercaya. Itu tuh menunjukkan kesan bahwa kami ini terpercaya bahwa dengan segala kasus dan masalah yang kami memberikan solusi seperti ini dan terpercaya. Lalu kita di pameran, konser, tour, dari yang diorganisasi oleh brand. Contohnya Beauty Fest Asia oleh warga atau di merek lain saya lupa. Mereka tuh mengadakan ibarat
merekam event besar di mana mengundang banyak audiens itu, mereka keluarkan nih alat-alat mereka, misal scanning wajah dan lain sebagainya gitu, dan mengizinkan audiens untuk coba secara langsung. Hal ini tuh menciptakan kesan bahwa mereka tuh dekat gitu dengan konsumen mereka, dan menciptakan kesan bahwa dari audiens, sisi audiens itu, oh ternyata brand ini serius loh, mereka peduli dengan produk yang diberikan kepada kita dan dijual kepada kita. Lalu ada komunikasi personal dan manajemen itu bekerja paling efektif apabila dibandingkan. Kalau misalnya nih melalui iklan TV personal ya, atau melalui website dan medsos, kadang-kadang ada orang yang nggak nonton gitu website atau medsos, nggak punya waktu, lalu diberikanlah kabar seperti opinion leader untuk memperkuatkan itu secara persuasi atau dan personal. Lalu untuk memilih sumber pesan yang disampaikan oleh sumber yang terpercaya cenderung lebih persuasif atau lebih membujuk dan lebih meyakinkan. Contoh, di bawah tuh skandal atlet pesepeda Lance Armstrong. Kalau dia tuh awalnya atlet sepeda yang terkenal banget di tahun 2010-an, dia sampai disponsori oleh Nike, Oakley, dan Advice. Tapi semua tuh berubah. Mereka cabut semua sponsor mereka ketika si Lance ini terkena skandal bahwa karir atletnya itu dibangun dengan doping obat yang ilegal dan dilarang oleh sektor olahraga manapun gitu. Lalu yang terakhir menggunakan feedback komunikasi yang kita lakukan itu ya feedback. Contohnya audiens ini kan nih pesan yang kita berikan, seberapa sering dilihat nih dari kita oleh audiens, terus apa yang mereka rasakan nih ketika melihat brand kita, apakah tertarik, merasa terlihat biasa saja atau gimana. Lalu bagaimana sikap dan perilaku mereka tentang brand itu. Feedback bisa dikumpulkan melalui survei, riset pasar atau pelacakan digital. Contoh, Silverbird, mereka tuh mengumpulkan feedback melalui rating dan komentar selesai audiens menggunakan jasa mereka. Lalu lihat juga nih dari misal data audiens berapa sering dia melakukan ordernya gitu, sehingga dia bisa melakukan strategi atau memberikan pesan komunikasi yang lebih baik lagi ke depannya. Ya, stop dulu. Saya review. Nah, tadi sudah dijelaskan kelompok mengenai komunikasi, pemasaran terpadu. Nah, sebelum masuk ke sini, saya berikan ilustrasi dulu bahwa setiap manusia pasti akan berkomunikasi. Pada saat sekarang ini pun kita sudah melakukan komunikasi kok. Apa buktinya tadi presentasi yang dilakukan oleh kelompok secara bergantian dalam menyampaikan suatu pesan terhadap maksud dan tujuan komunikasi itu dilakukan. Dengan komunikasi berarti apa? Manusia bisa menyampaikan ide, gagasan, pendapat, atau sekedar untuk berdiskusi atau untuk memenuhi kebutuhan nilai sosialnya sebagai makhluk sosial yang dimana manusia membutuhkan orang lain untuk berkomunikasi. Nah, dengan adanya komunikasinya apa? Juga bisa untuk meningkatkan nilai peradaban manusia. Nah, timbul pertanyaan, kalau begitu Pak, apakah komunikasi bisa dilakukan dalam bisnis? Jawabannya bisa. Salah satunya yang kita lakukan hari ini membahas mengenai komunikasi, bagaimana aplikasinya dalam marketing atau pemasaran. Nah, dalam marketing dan pemasaran perlu dilakukan komunikasi. Karena kenapa? Misalnya contoh saya pinjam handphone yang Anda miliki, tidak mungkin bisa dibeli oleh konsumen kalau handphone itu didiamkan begitu saja setelah produksi dengan harapan produk yang dihasilkan laku atau terjual dengan memperoleh keuntungan. Pasti perusahaan harus mengupayakan bagaimana produk yang dihasilkan ini diketahui oleh konsumen supaya bisa menghantarkan sebuah pesan berupa apa? Nilai manfaat dari produk, kegunaan, nilai keunggulannya, bagaimana produk tersebut memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan dibandingkan pesaing. Berarti perlu apa? Perlu untuk dikomunikasikan. Nah, oleh sebab itu komunikasi perlu dirancang oleh produsen atau industri atau perusahaan. Nah, merancang komunikasinya bagaimana? Melihat dari sisi
pesan atau message. Nah, bagaimana pesannya? Tentu harus, namanya komunikasi harus apa? Harus jelas terhadap maksud dan tujuan. Lalu apalagi siapa yang menjadi target market atau customer? Misalnya, saya pengusaha air mineral. Berarti air mineral target marketnya siapa? Message yang hendak saya sampaikan. Kalangan umum atau general atau produk massal. Kalau umum berarti apa? Pesan yang disampaikan jangan sulit. Jangan sampai konsumen pada saat melihat iklan tidak berpikir ini maksudnya apa, sambil pegang-pegang kepala, sambil pegang daun, ini maksudnya apa, pengertiannya apa tujuannya. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Berarti apa? Pesan yang disampaikan kalau untuk semua kalangan mudah dipahami, mudah dimengerti. Mau tingkat pendidikan terendah sekalipun, mohon maaf, tamatan SD harus pesan tersebut mudah untuk dipahami. Nah, lalu apalagi kalau produknya itu produk massal, misalnya seperti tadi saya pinjam air mineral aqua, berarti apalagi pesannya harus menarik untuk semua kalangan, baik pria, wanita, dewasa, untuk pendapatan perekonomian menengah atas, bawah. Nah, itu harus mudah untuk mereka pahami. Nah, lalu apalagi menarik untuk semua kalangan. Nah, oleh sebab itu penting terhadap pesan yang hendak disampaikan. Nah, lalu apalagi dalam komunikasi, desain. Nah, bagaimana menciptakan desain komunikasi? Seperti apakah nanti kalau desain siapa yang menjadi yang direkrut? Misalnya kalau iklannya menggunakan iklan dalam bentuk di stasiun televisi, siapa yang menjadi bintangnya? Nah, ini harus dilihat bintangnya bagaimana, apa perannya, bagaimana mengkomunikasikannya, bagaimana pesan yang disampaikan, apa daya tarik attention yang hendak mau disampaikan, dan lain sebagainya. Perlu nggak dikombinasi dengan musik? Ada jargonnya, pernyataan, statement yang membuat daya tarik kepada konsumen. Nah, desain ini juga perlu untuk dipikirkan. Lalu apalagi melihat dari tadi adalah media. Bagaimana media hendak disampaikan? Jangkauannya seberapa luas? Kalau memang menggunakan media dalam bentuk iklan di televisi, nah berarti bagaimana jangkauannya? Seberapa luas? Lalu seberapa banyak konsumen akan melihat iklan tersebut? Nah, media ini harus diperhatikan, melihat dari seberapa efektif. Nah, lalu apalagi dalam komunikasi perlu lihat, nah bagaimana anggarannya? Nah, seberapa besar nilai anggaran yang disediakan untuk melakukan komunikasi? Nah, lalu berapa banyak nih frekuensi? Nah, iklan yang sering dimunculkan agar memberikan daya ingat kepada konsumen, seperti ketika membeli suatu produk. Nah, konsumen sudah bisa memastikan, oh, saya membeli produk yang teringat pertama adalah mineral atau aqua. Nah, inilah keputusan pertama saya membeli suatu produk. Kenapa kok bisa saya memutuskan? Karena sudah tercipta preferensi daripada iklan, yaitu saya sering melihat iklan aqua atau mineral, maka ini yang menjadi keputusan dalam hal pembelian dari suatu produk. Karena kenapa? Karena kemampuan dari produsen untuk melakukan konsep komunikasi dalam bentuk iklan. Nah, hal itu sering dimunculkan di berbagai stasiun televisi sehingga memberikan daya ingat. Nah, oleh sebab itu dalam komunikasi harus ada prinsipnya, yaitu A-nya itu apa? Attention. Nah, attention ini apa? Perhatian. Nah, buat perhatian. Nah, seperti alert. Nah, yaitu seperti alarm yang sedang memanggil bahaya. Nah, supaya menarik perhatian seluas mungkin kepada konsumen. Nah, oleh sebab itu dalam iklan apa? Nah, seringkali kan dalam iklan seperti di televisi, jangan sampai detik-detik pertama atau first time konsumen begini, saya pinjam misalnya remote, iklan dulu, bete gua. Nah, langsung diganti. Nah, oleh sebab itu perlu mendesain komunikasi yang menarik agar menjadi perhatian bagaimana 3 sampai dengan 5 detik pertama. Nah, itu penting. Karena kenapa? Konsumen biasanya bosan. Teman-teman yang enak lagi, film bagus-bagus, box office, ganti. Nah, jangan sampai ini dirubah channelnya. Nah, bagaimana perusahaan harus mampu mendesain daripada komunikasi berupa daya tariknya pada saat kesan pertama, misalnya 3 sampai dengan 5 detik. Karena iklan di televisi kan berlangsung
sangat cepat, misalnya 3 menit, paling lama 5 menit, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi? Yang selanjutnya, D-nya artinya apa? I dulu, yaitu interest. Nah, interest ini apa? Daya tarik. Bagaimana daya tarik iklannya? Menarikkah bagi konsumen? Ketika orang menyatakan Indomie seleraku, nah bagaimana? Apakah itu menarik konsumen untuk melihat iklan Indomie sehingga ini menjadi daya tarik konsumen sehingga pada saat dia lapar melakukan keputusan untuk membeli Indomie dan memasaknya di rumah. Nah, bagaimana nih interestnya, daya tarik dengan apa? Dengan berbagai upaya seperti tadi jingle. Nah, lalu apa lagi dengan tagline? Lupa minum aqua. Nah, dengan tagline atau dengan pernyataan. Lalu apa lagi? Nah, supaya menimbulkan daya tarik. Nah, selain dengan jingle, tagline atau jargon yang dibuat perusahaan dalam menarik pesan, apalagi nih kira-kira? Nah, coba nih dibantu, apalagi kira-kira? Namanya siapa dia? Saya juga pernah. Nah, menurut Vincent apalagi nih? Untuk menimbulkan daya tarik, interest, dan komunikasi. Ya? Iya, dalam bentuk slogan. Nah, bagaimana slogan yang dinyatakan? Nah, dan lain serta bagaimana medianya, sudah pas belum media yang digunakan. Nah, ini juga akan mempengaruhi terhadap daya tarik iklan. Bagaimana menggunakan tadi yang sudah dibahas kelompok, kombinasi warna, gambar, lalu bagaimana menggunakan bintang iklannya atau ambasadornya, menarik atau tidak, nah, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu di berikutnya, nah, masih ingat tadi yang sudah dibahas kelompok? Nah, saya hanya mengulang. Iya, decision. Nah, bagaimana decisionnya keputusan terhadap komunikasi yang dilakukan secara terpadu dalam bentuk mengembangkan bentuk komunikasi yang hendak disampaikan. Nah, terhadap apa? Tujuan, pesan, sasaran, bagaimana persepsi konsumen dalam menangkap iklan tersebut, bagaimana untuk memberikan daya tarik serta mempengaruhi perilaku konsumen dalam upaya untuk memberikan keputusan. Misalnya kalau lagi aus, teringat, oh apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro. Nah, pada saat lapar, mau makan soto mau makan yang pedes-pedes yang santan, langsung teringat, oh apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro. Nah, berarti ini sudah dinilai cukup untuk memberikan suatu upaya dalam pesan komunikasi, yaitu dia berhasil dalam mengembangkan terhadap daya tarik serta mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan. Nah, lalu apa lagi? Ketika Anda lapar, pengen nongkrong, teringat, KFC aja sih. Nah, kenapa kok bisa tahu? Kenapa kita bisa memutuskan ketika lapar, mau kuliah lama daripada di kampus, nanti jadi kambing congek misalnya, ngomong aja, kagak ngapa-ngapainnya, akhirnya ngajak teman, ayo yuk kita makan. Nah, akhirnya diputuskan deh makan KFC misalnya, California Fried Chicken. Kenapa kalian memutuskan? Nah, kenapa? Karena bisa dipengaruhi oleh iklan. Nah, karena iklan KFC itu sering dimunculkan dan frekuensinya sering di stasiun televisi, nah sehingga akan mempengaruhi terhadap perilaku konsumen terhadap daya tarik, sehingga keputusannya adalah ketika kalian lapar, nah KFC menjadi pilihan. Nah, ini contoh. Nah, oleh sebab itu dalam komunikasi, nah kita harus melihat prosesnya. Bagaimana proses komunikasi supaya komunikasi pemasaran bisa efektif. Berarti apa nih prosesnya? Ada sumber. Nah, siapa sumbernya? Mungkin kalau kalian berteman dalam kelompok, pasti ada tuh orang yang update informasi, sumbernya siapa? Yang jadi bahan bullshit. Nah, misalnya siapa? Kalau dalam perusahaan, siapa
sumber pesannya berarti Bapak dalam bisnis perusahaan, itu perusahaan, industri, toko, gerai, pabrik. Nah, ini sumber pesan. Nah, setelah sumber pesan ini apa? Perusahaan harus merancang sebuah nilai pesan yang hendak disampaikan. Bagaimana merancang pesannya? Nah, apakah merancang pesannya dengan iklan di radio, di televisi, atau dengan pembelian potongan harga, atau dengan public relation, atau dengan direct marketing, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, pesan harus dirancang. Nah, supaya apa? Menimbulkan tadi pesan kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Nah, supaya bisa menimbulkan seperti ini, bagaimana? Konsumen harus ditarik apa? Diketahui. Kalau saya target marketnya untuk semua kalangan, bagaimana pesannya? Apa yang perlu saya lakukan? Metodenya bagaimana? Pendekatannya seperti apa? Bagaimana merancang komunikasi pemasaran dalam bentuk iklan? Nah, ini pesannya. Nah, sehingga tujuannya tersampaikan dengan baik. Nah, seperti contoh Aqua, tujuan yang tersampaikan dengan baik itu apa? Oh, orang ingat kalau haus, dehidrasi, minum Aqua. Yang kedua, Aqua bisa meningkatkan daya ingat. Yang ketiga, Aqua merupakan air minum yang sejuk, dingin. Air tepat dari air peminum 2 kali penyaringan. Nah, inilah pesan yang hendak disampaikan. Sehingga iklannya apa? Dengan jingle. Aqua, nah kan begitu. Aqua, nah dengan jingle. Nah, lalu digambarkan dengan iklan itu apa? Panorama alam Indonesia. Nah, ini dia. Nah, setelah pesan itu apa? Apa yang perlu dilakukan dalam komunikasi selanjutnya? Setelah pesan, apa nih? Ya, saya hanya mengulang setelah pesan, jangan lupa apa? Ya. Nah, coba nih, setelah pesan apa? Namanya siapa dia? Kenalin kan? Aprilia. Nah, setelah pesan itu apa? Ya, jangan lupa media dulu. Nah, bagaimana media yang disampaikan dalam pesan? Apa bentuknya? Contoh misalnya Trisakti School Management untuk menarik penerimaan mahasiswa baru. Medianya apa nih? Salah satu. Kalau dapat hadiah itu. Nah, lalu apa lagi bentuk komunikasinya nih? Rating apa nih? Rating profesionalis and top entrepreneur. Nah, inilah tagline-nya atau metode yang akan disampaikan bahwa kuliah di Universitas Trisakti School Management diharapkan menjadi entrepreneur. Nah, ini media hendaknya pesan hendaknya disampaikan dengan jargon atau pernyataan atau tagline. Lalu medianya tadi berupa misalnya Trisakti nanti beriklan di stasiun televisi, misalnya apa di koran, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Lalu apa lagi? Jangan lupa apa? Setelah sumber pesan media, apalagi jangan lupa pesan itu akan diterjemahkan oleh konsumen. Nah, ini artinya di coding. Nah, seperti apa? Seperti pada saat kalian melihat iklan. Nah, bagaimana nih iklan desain misalnya Aqua detik pertama 3 detik atau 5 detik. Nah, memberikan kesan menarik kan? Jangan sampai konsumen tadi nih nonton TV, ini remote. Nah, diganti nih, jangan sampai ini terjadi berarti apa? Nah, pesan yang hendak disampaikan itu harus mudah dipahami, dimengerti, bisa menimbulkan daya tarik. Nah, seperti contoh Indomie juga. Ketika Indomie mengatakan iklannya Indomie selera, jangan sampai udah ngomong selera aku gini nih. Nah, remote-nya udah dipegang di tangan, udah pencet ke saluran televisi yang lain. Nah, bagaimana pesan yang hendak disampaikan harus bisa dipahami, dimengerti, lalu menjadi daya tarik. Nah, sehingga nanti keputusan pertama dalam pembelian, misalnya ketika kalian mungkin anak kos-kosan, namanya anak kos-kosan kan ada bulan-bulan seret tahu. Nah, bulan-bulan seret pengen jajan di luar nggak punya duit, akhirnya pilihannya untuk makan biar kenyang yang murah apa? Ya udah Indomie. Nah, ini menjadi pilihan terhadap bentuk yang dikomunikasikan, hendak pesan yang disampaikan. Nah, setelah pesan ini diterjemahkan, diartikan apa? Nah, nanti diterima. Bagaimana sih
Tadi sumber si penerima pesan. Nah, bagaimana yang menerima pesan terhadap target market konsumennya? Dipahami nggak, dimengerti nggak, responnya baik nggak bagi perusahaan sehingga penjualan meningkat. Lalu apa lagi? Kepuasan konsumen. Konsumen membeli produk secara berulang-ulang. Nah, untuk penerima pesan ini yang diketahui dengan apa caranya tadi? Dengan respon. Dilihat dari penjualan, dilihat dari misalnya suatu saat kalian jalan-jalan ke mall, misalnya saya pinjam dulu. Nah, nanti ini diisi kuesioner, Pak, Bu, Dek, boleh minta bersih waktunya 5 menit 10 menit, tolong minta waktunya 5 menit untuk isi kuesioner. Nanti setelah itu dikasih cenderamata, bisa gantungan kunci, bisa pulpen, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi? Suka kan kalian pernah gak beli produk di Shopee atau di Lazada atau beli produk di TikTok? Suka ada kan? Tolong isi berikut ini di bawah. Tujuannya apa? Nah, misalnya nanti habis sudah isi ada pilihannya. Bagaimana produk yang diantarkan? Cukup cepat, lambat, sangat lambat, nah sangat cepat atau sesuai dengan waktu. Nah, tujuannya apa nih kira-kira nih? Untuk mengumpulkan testimoni, informasi-informasi banyak kan konsumen yang kecewa. Kalau kecewa berarti apa? Mesti diperbaiki atau harus diperbaiki dari komunikasi dan performanya. Nah, inilah si penerima pesan, bagaimana responnya. Nah, dalam komunikasi berarti harus apa nih? Jangan lupa, sini ada feedback. Nah, apa tujuannya feedback ini kira-kira? Feedback sebagai umpan. Nah, umpan balik itu apa? Kalau komunikasi dinilai betul tidak bagus, berarti apa nih? Kira-kira kabur atau cari yang lain, atau bagaimana kalau komunikasi tidak bagus? Tidak jadi beli. Nah, berarti perlu ada langkah perbaikan supaya tidak menimbulkan kesannya negatif bagi konsumen. Nah, jangan lupa namanya komunikasi nggak seperti kita membalikkan telapak tangan, pasti ada gangguan, hambatan, kendala. Nah, berarti ketika terjadi misalnya sini gangguan komunikasi, atau sering kita sebut noise. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Noise misalnya, ketika gangguan komunikasi. Nah, misalnya contoh, ini terlalu banyak ngomong, diam dulu apa? Ngomong dulu, bawel. Nah, bagaimana upayanya? Kalau terjadi gangguan dalam komunikasi terhadap pesan yang sudah disampaikan, sehingga bisa menimbulkan multi tafsir terhadap pesan yang disampaikan kepada sumber pesan perusahaan misalnya. Apa nih yang perlu dilakukan untuk mengatasi gangguan dalam komunikasi? Ya? Oke, mereview kembali pesan yang sudah disampaikan, mengevaluasi dari desain, metode, kemasan, cara strategi iklan tersebut. Lalu apa lagi? Nah, jangan lupa bisa menyediakan nomor layanan. Nah, supaya bisa menghimpun berbagai informasi yang diperlukan oleh konsumen terhadap perbaikan dalam komunikasi pemasaran yang dilakukan. Nah, ini dia. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak ada, selanjutnya seperti yang sudah diuraikan oleh kelompok. Nah, ada berbagai upaya dalam komunikasi pemasaran terpadu. Seperti pertama, menggunakan promotion mix. Nah, apa ini promotion mix? Nah, yang masuk ke dalam 4P atau sekarang sudah mengalami perluasan menjadi 7P. Nah, berarti apa nih promotion mix? Ya, berarti salah satu bauran pemasaran yang digunakan untuk meningkatkan nilai pemasaran secara efektif dalam apa? Mendorong loyalitas, mendorong kepuasan,
lalu meningkatkan pembelian produk secara berulang dan lain sebagainya. Nah, promotion mix dalam pemasaran tepat apa saja? Tadi yang pertama, iklan atau boleh dikatakan advertising. Nah, seperti apa iklan? Seperti misalnya, Pak, saya mau iklan di radio. Nah, radio. Nah, berarti kalau di radio apa yang perlu dilakukan dalam komunikasinya nih kira-kira kalau di radio? Oke, bagaimana dari lihat penyiarnya? Apakah stasiun radio yang kita pilih itu stasiun radio terkenal seperti Prambors misalnya yang sering diputar orang sehingga ini menjadi jangkauan frekuensi yang lebih luas dalam upaya promosi yang dilakukan. Nah, lalu apa lagi? Kalau radio, bagaimana bentuk desain iklannya? Karena radio terbatas hanya menggunakan suara, bagaimana suara yang dirancang sebagai bentuk strategi dalam iklan untuk mengkomunikasikan produk agar efektif terhadap pesan yang hendak disampaikan. Nah, lalu apa lagi? Perhatikan durasinya. Nah, bagaimana durasi daya tarik pertama ini? Harus bisa tersampaikan dengan baik, jangan sampai menit pertama atau detik pertama itu jangan sampai pada saat di kendara sedang mengendarai mobil tiba-tiba pendengar langsung ganti ke stasiun radio yang lain. Nah, yang kedua apa? Setelah radio, misalnya menggunakan TV, iklan dalam bentuk pariwara. Kalau di televisi apa? Lihat bintang iklannya. Bintang iklannya cukup menarik gak terhadap pesan yang hendak disampaikan? Misalnya apa bintang iklannya? Misalnya bintang iklan produk sabun yang terkesan mewah, luxury, tapi tidak murahan walaupun harganya terjangkau, tapi bisa memberikan manfaat yang lebih terhadap perawatan kulit. Nah, berarti apa nih bintangnya? Bintang iklannya nggak mungkin bintang iklannya kalau pesannya produk sendiri bintang iklannya kecil, hitam, bau dan bocongnya misalnya, udah dekil, bocongnya misalnya, atau buket, boketek misalnya. Nah, nggak mungkin. Berarti apa? Bintang iklannya harus menarik, kulitnya bersih, dan lain sebagainya. Dia nangis. Nah, lalu apalagi kalau iklan di televisi? Seperti misalnya iklan sabun katakan sabun Lux, berarti apa selain memperhatikan bintang? Nah, bagaimana konsep iklannya yang digagas apa? Nah, apakah dengan mengkombinasi nanti dengan menggunakan musik, ada pernyataan tagline, lalu apa lagi? Nah, bagaimana mendorong pesan? Seperti contoh menggunakan bintang apa nih yang terkenal sekarang? Ya, bintang terkenal siapa sekarang? Bintang film saya kurang tahu atau bintang iklan? Oh, misalnya tadi BTS. Nah, bagaimana BTS-nya dalam pesannya? Nah, yang hendak disampaikan. Misalnya contoh apa iklan bintang terkenal Indonesia, misalnya contoh Dian Sastro. Nah, bagaimana konsep Dian Sastro yang dibuat? Apakah nanti menampilkan dia pesannya lagi mandi dulu, dimulai dari betis bawah, disorot. Nanti pada saat dia menggunakan sabunnya bagaimana? Nah, ini bagaimana pernyataan terhadap pesan yang hendak disampaikan. Lalu apa lagi? Bagaimana pesan terakhir? Pesan terakhir, maaf, bukan pesan orang yang meninggal ya, bagi-bagi warisan nanti. Nah, enggak, pesan terakhir maksudnya pada saat iklan ditutup, bagaimana pernyataan pesan yang hendak disampaikan kepada konsumen. Nah, ini juga harus dibuat.
bahasa jadul, potongan harga. Nah, seperti harga bersaing. Lalu apa lagi? Bulan promo. 11. Lalu apa lagi? Nah, bulan promo, harga bersaing. Nah, lalu apa lagi? Harga terjangkau. Lalu apa lagi? Apalagi nih bahasa-bahasa yang sekarang sedang ngetren yang digunakan oleh iklan. Nah, sehingga bisa menimbulkan daya tarik seperti harga bersaing, bulan promo, harga terjangkau, harga terbatas. Nah, ya bisa produk terbatas, harga terbatas, lalu apa lagi? Dan lain sebagainya. Nah, ini dalam bentuk promotion share. Lalu seperti apa lagi? Harga paket. Nah, misalnya beli satu 30.000, namun beli 4 misalnya hanya 100.000 misalnya. Nah, kan sering tuh produk-produk kaos. Nah, ini dia harga paket. Oke. Terus kalau konsepnya misalnya kalau untuk public relation, bagaimana konsepnya nih supaya menarik konsumen? Kalau public relation, ayo nih, coba nih supaya jangan ngantuk. Nah, public relation habis begadang dia. Dari pos satpam atau di komplek? Jaga. Oke, kalau public relation, bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan terpadunya? Oke, berarti kita bisa menggunakan sponsor yang memberikan perhatian terhadap konsumen, di mana sponsor itu bisa memberikan kekuatan terhadap nilai tambah produk. Seperti Pepsodent, pada saat Pepsodent melakukan iklan, misalnya contoh datang ke sekolah-sekolah memberikan edukasi cara sikat gigi gratis. Hal iklan ini disponsori oleh Ikatan Dokter Gigi Indonesia. Nah, dilihat dari misalnya kalau public relation sponsornya. Nah, sponsornya kompeten nggak, mempengaruhi nggak terhadap jangkauan konsumen, terhadap pesan yang disampaikan. Lalu apa lagi? Mampu nggak memberikan kesan positif bagi konsumen? Misalnya seperti Aqua. Jadi satu produk Aqua, Anda terlibat dalam kegiatan sosial, menyumbang Rp100 untuk penyediaan air bersih. Nah, partisipasi Anda sangat berguna sekali untuk pembangunan bagi masyarakat Indonesia di Nusa Tenggara Barat. Nah, ini dia bagaimana pesan positif. Seperti PMI, setetes darah Anda sangat berharga untuk menolong orang lain sebagai jiwa kemanusiaan. Nah, ini dia. Memberikan kesan positif. Lalu apa lagi? Kalau public relation, PR. Memberikan nggak daya tarik untuk bisa sebagai word of mouth? Seperti apa? Nah, misalnya ada waktu kalian masih sekolah, mempengaruhi temannya, ayo ikut PMI, pelit banget tuh cuma Rp100 aja selembar, ngomong berharga tahu biarpun Rp100. Nah, ini dia, mampu nggak menjadi daya tarik sehingga bisa secara tidak langsung konsumen menjadi agen bagi perusahaan melalui word of mouth. Ya, yuk ikut terlibat PMI, cuma Rp100, badan miskin lu, belinya nggak ampun nih. Nah, coba Rp100 masih simpen aja tuh. Nah, bagaimana nih sebagai word of mouth atau agen perusahaan, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan. Lalu apa lagi public relation?
relation. Seperti contohnya nih, pernah Maison mengadakan iklan berupa apa? Ikut masyarakat terlibat dalam lomba lari maraton sebanyak 5 km atau sepanjang 5 km. Nah, bagaimana nih upayanya dalam public relation komunikasi yang disampaikan? Seperti contohnya Maison. Nah, bagaimana nih Maison? Nah, contoh nih kalau Maison, apa yang harus dilakukan supaya nanti masyarakat ikut? Nah, daftar. Ya? Oke, dengan cara mengadakan acara atau event secara gratis atau dengan biaya yang murah, terjangkau. Lalu apalagi dengan hadiah yang menarik. Nah, inilah pesan yang disampaikan dalam komunikasinya. Nah, selain iklan, promotion sale ada 1, 2. Nah, bagaimana personal selling? Betul. Kalau pakai tenaga penjual, apa yang perlu dilakukan dalam pesan komunikasi tenaga penjual? Ya, tenaga penjual apa? Berpenampilan menarik. Nah, kalau pakai pakaian misalnya bolong-bolong di sini robek, nah di sini dijahit rapat, di sini robek. Nah, apa yang terjadi? Pasti konsumen didatangi penjual, Mas, baru jadi gila gimana Mas? Nah, paling kan seperti itu. Nah, oleh sebab itu dalam personal selling komunikasi tidak disampaikan apa? Pertama harus memberikan kesan yang baik apa? Tenaga penjual harus berpenampilan menarik. Lalu apa lagi? Tenaga penjual dalam komunikasi harus percaya diri. Mau nawarin produk, saya dari perusahaan ingin menawarkan produk ke ibu. Jadi produknya begini bu. Nah, apa yang terjadi kalau dalam komunikasi tenaga penjual? Nah, pegang pala belakang. Nah, apa yang terjadi kalau dalam komunikasi menghadapi klien, nasabah, konsumen? Nah, pada saat berbicara prospek produk, nggak berani menatap. Nyari apa? Enggak, uang itu saya jatuh di mana ya? Nah, nggak berani menatap wajah nasabah secara langsung pada saat prospek produk. Nah, apa yang terjadi? Pasti konsumen akan berpikir apa itu? Ini produknya jangan-jangan berkualitas apa enggak sih? Tenaga penjualnya modelnya kayak begitu direktur. Saya curiga nih. Nah, ini dia. Oleh sebab itu penampilan perlu diperhatikan. Lalu apa lagi? Kepercayaan diri. Nah, penting. Namanya tenaga personal selling harus percaya diri. Kalau mau percaya diri ya repot menghadapi klien. Kalau ditanya macam-macam, nah ini bagaimana Pak? Kalau saya setuju, jangan tanya saya, tanya pimpinan saya. Tak dulu ya saya telepon dulu. Kalau ditanya kira-kira kalau saya ngambil banyak promosinya bagaimana? Jangan tanya saya, tanya pimpinan dulu. Pasti konsumen akan marah. Dikit-dikit tanya pimpinan, dikit-dikit tanya pimpinan. Anda bisa menjadi sales yang baik atau tidak sih? Kayak anak kecil, dikit-dikit tanya papi, dikit-dikit tanya papi. Nah, oleh sebab itu harus menunjukkan kepercayaan diri. Nah, lalu apa lagi kalau dalam bentuk komunikasi personal selling? Menguasai terhadap produk yang kita jual dalam prospek. Kalau kita presentasi, kita harus menguasai secara detail-detailnya terhadap produk yang ditawarkan. Nah, lalu apa lagi dalam sales? Nah, coba nih, biar nggak ngantuk. Nah, kira-kira kalau kita menjadi sales, apa yang perlu kita lakukan? Personal selling. Ya, betul. Berarti apa tuh? Lu udah dikasih kata kuncinya tuh, pintar ngomong. Oke, berarti komunikasinya harus baik, seperti terstruktur, sistematis, lalu bisa menjelaskan dengan jelas terhadap informasi yang disampaikan, menyediakan diskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya.
Jangan lupa, sekarang yang Anda manfaatkan nih, bahkan nggak bisa lepas. Nah, mohon maaf, Anda sampai sakit perut pun sambil ngeden. Nah, Anda begini juga nih. Nah, di toilet berarti apa? Nah, harus ada direct marketing, yaitu apa? Pemanfaatan teknologi informasi untuk penggunaan komunikasi yang dilakukan sekarang ini. Nah, seperti apa nih pemanfaatan direct marketing dalam komunikasi pemasaran? Contohnya, nah, seperti bagaimana produsen perusahaan memanfaatkan TikTok misalnya untuk apa? Live menjangkau konsumen. Oleh sebab itu dia memilih siapa bentuk iklannya. Bagaimana bentuk iklannya? Apakah secara online, secara offline? Bagaimana pesan yang akan disampaikan? Lalu bagaimana metodenya? Konsepnya seperti apa yang digagas dan lain sebagainya. Nah, ada pertanyaan kira-kira? Oleh sebab itu dalam komunikasi pemasaran apa yang perlu? Nah, tadi sudah disinggung, jangan lupa persiapkan ini. Apa ini? Money, duit. Bahasa Inggris bilang PT, doku, HP. Nah, berarti apa? Harus ada anggaran. Nah, anggarannya apa? Disesuaikan dengan tujuan, sasaran. Apakah nanti iklannya tersebut dievaluasi setiap 1 tahun sekali, 3 tahun, ataukah untuk sasaran jangka panjang 5 tahun? Nah, lalu apa lagi? Jangan lupa menetapkan bagaimana tugas-tugas terhadap iklan tersebut. Nah, lalu apa lagi? Merancang perencanaan dari iklan, bentuk komunikasinya seperti apa. Nah, lalu apa lagi? Tarik konsumen, perusahaan harus sebagai daya magnet untuk menarik konsumen. Seperti tadi, pesannya, kesan pertama 3-5 detik bagaimana. Nah, lalu apa lagi? Jangan lupa bagaimana memperhatikan jangkauan target yang harus dibidik terhadap konsep komunikasi pemasaran yang dilakukan. Nah, oleh sebab itu nanti pemasaran dilakukan secara terpadu. Terpadu ini maksudnya bagaimana nih terpadu? Nah, coba nih yang paling belakang kayak boyband Korea nih. Nah, bagaimana bentuk komunikasi pemasaran terpadu? Ya. Jangan takut, kan kalau salah ngomong nggak saya bisa. Ibu, boleh enggak kan? Nah, tetap saya hargai. Oke, terima kasih. Nah, tadi komunikasi terintegrasi apa? Semua aspek ini diperhatikan dari tujuan, sasaran, metode, jangkauan, respon, evaluasi, pengawasannya, sampai kepada pengembangan terhadap nilai iklan yang dipengaruhi oleh apa? Persaingan, perubahan lingkungan, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, karena saya sudah diminta oleh kelompok, nah, nanti takutnya dicemburukin. Nah, berarti apa nih? Dalam hal perkomunikasi terpadu melihat dari konsumen. Namanya konsumen ini apa? Namanya manusia bisa mengalami perubahan terhadap apa? Selera, kepuasan, keinginan, gaya hidup, kebutuhan. Oleh sebab itu, bisa iklan harus komunikasi pemasaran harus diperbaharui sesuai dengan perubahan terhadap selera atau perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian. Nah, lalu apa lagi? Perhatikan terhadap pesaing. Nah, contoh yang tadi sudah dibahas, iPhone. Dulu iPhone nggak pernah melakukan iklan, tapi karena persaingan semakin ketat dan kompetitif, iPhone sekarang sudah ada iklan karena sudah ada pesaingnya berupa Android dan Samsung. Oleh sebab itu, ketika memunculkan produk baru, berarti iPhone harus beriklan terlebih dahulu supaya bisa menarik perhatian kepada konsumen dan memberikan kesan apa bahwa iPhone itu tetap produk yang terbaik. Nah, oleh sebab itu perlu ada konsep pemasaran terpadu berupa bagaimana promotion mix ini digunakan.
Nah, lalu kalau diperhatikan lingkungan, environment of marketing. Nah, contoh yang cowok yang badannya gemuk-gemuk kayak saya, yang gempal-gempal mana ya? Ada yang gempal-gempal? Nah, oke, itu dia yang lagi dipegang perutnya. Nah, kalau Anda konsumen seperti saya gemuk misalnya nih, kategorinya sama gemuk misalnya. Nah, saya ingin melakukan konsep iklan atau promotion mix berupa produk makanan, apa yang perlu dilakukan nih dalam lingkungan pemasaran? Sehat Pak. Oke, namanya makanan kalau orang yang gemuk berarti apa? Harus mengubah selera dalam konsep iklannya. Nah, oleh sebab itu lihat dari lingkungan pemasaran bagaimana tuh terhadap produk yang dihasilkan, mampu tidak menghadapi pesaing dan menarik target untuk konsumen saya nih yang one pack bukan six pack. Nah, lalu apa lagi? Memperhatikan dari government, namanya iklan hati-hati. Kalau kita mau iklan dalam konsep populer, membandingkan antara satu produk dengan produk yang lain apa? Harus di blur betul, disamakan sesuai dengan undang-undang persaingan yang ada di Indonesia. Nah, harus sebab itu artikan faktor lingkungan. Lalu apa lagi? Faktor lingkungan. Tadi saya bersaing, konsumen. Lalu perubahan teknologi. Dulu orang iklan menggunakan televisi doang atau radio doang sudah bagus di era tahun 90. Sekarang kalau kita memaksakan hanya iklan di televisi atau memaksakan misalnya hanya dalam bentuk komunikasi pemasaran dalam bentuk diskon, potongan harga, kita lihat contoh yang tadinya menjadi pusat perbelanjaan sekarang sepi, seperti contoh Blodok, Mangga 2, Roxy. Nah, kenapa mulai ditinggalkan konsumen? Sekarang kalau saya bohong, buka YouTube, nah ketik keadaan Blodok di 6 bulan terakhir. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Padahal dulu pusat perbelanjaan elektronik terbesar di Asia Tenggara, Blodok terkenal pusat elektronik di Asia Tenggara. Tapi kenapa menjadi sekarang semakin menurun? Oke, karena ketidakmampuan dalam hal pemasaran terpadu dalam komunikasi berupa pemanfaatan teknologi seperti hanya mengandalkan dari diskon. Nah, sehingga tidak menggunakan pemanfaatan IP. Nah, ini dia. Nah, lalu apa lagi? Jangan lupa dalam konsep pemasaran terpadu yang terakhir perhatikan nilai subsidi. Contoh, kenapa saya lihat sekarang ini banyak orang-orang dan juga mahasiswa di sini jarang menggunakan jam tangan. Nah, kenapa? Nah, karena sudah ada produk pengganti substitusi berupa handphone atau smartphone. Nah, oleh sebab itu dalam pemasaran terpadu perusahaan harus merancang bagaimana menghadapi produk pengganti substitusi dengan kemampuan dari konsep promotion mix yang akan digunakan. Jangan sampai konsumen mengalihkan perhatiannya ke produk pengganti yang lebih memberikan nilai manfaat yang lebih. Nah, oleh sebab itu perlu dirancang bentuk komunikasi pemasaran yang terbaiknya. Ada pertanyaan sebelum saya serahkan kelompok? Oke, kalau tidak lanjutkan. Oke, lanjut ini ya. Nanti kita akan membahas tentang setting the total promotion budget. Apa sih itu setting the total promotion budget? Itu adalah perusahaan yang harus menentukan berapa banyak uang yang digunakan untuk kegiatan promosi, iklan, diskon, sosial, dan promosi dan lain-lain. Hal yang penting itu buat setting the total promotion budget itu yang pertama itu promosi membutuhkan biaya besar. Terus yang kedua itu promosi mempengaruhi penjualan. Terus yang ketiga itu ada kesalahan untuk menentukan anggaran yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian gitu. Dalam setting total promotion budget ini ada 4 metode.
Kayak itu ada metode pertama itu atau metode kesesuaian kemampuan. Sesuai kemampuan ini itu metode penentuan anggaran promosi berdasarkan kemampuan perusahaan, yaitu dengan menggunakan dana yang tersisa. Setelah semua biaya operasional dibayar. Metode ini biasanya digunakan untuk yang sederhana dalam perusahaan kecil itu. Terus yang kedua itu ada presence of sales atau metode persentase penjualan. Metode persentase penjualan ini Ada tipek, boleh pinjam tipek? menentukan anggaran promosi dengan menetapkan persentase tertentu dari total penjualan perusahaan, baik penjualan saat ini perkiraan penjualan dibanding semakin besar penjualan, semakin besar juga promosi yang digunakan. Selanjutnya ada metode yang ketiga, itu ada metode comparative method atau metode yang mengikuti pesaing. Metode ini penentuan yaitu metode penentuan anggaran dengan menyesuaikan atau menyamakan pengeluaran promosi perusahaan karena pesaing menjadi yang lain. Oh, udah. Tujuannya itu agar perusahaan tetap mampu bersaing di pasar yang internasional atau pasar besar. Selanjutnya yang keempat itu ada objective and test method atau metode tujuan dan tugasnya. Metode ini penentuan anggaran promosi berdasarkan tujuan promosi yang dicapai yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya yang diperlukan untuk masyarakat tugas tersebut. Metode ini dianggap paling logis karena anggaran yang dibutuhkan berdasarkan dengan promosi perusahaan. Ya. Oke, jadi kita akan membahas tentang saving the overall promotion mix. Apa sih itu proses dalam proses perusahaan dalam menentukan dan mengombinasi berbagai alat promosi agar pesan pemasaran dapat tersampaikan secara efektif kepada konsumen. Perusahaan ini harus memiliki kombinasi promosi yang paling cepat untuk menarik hati konsumen atau meningkatkan penjualan, membangun brand dan memenangkan persaingan besar di pasar yang internasional. Terus promotion mix terdiri, promotion mix ini yang dijelaskan dari Bapak, yang Bapak dosen ada advertisement atau pengiklan gitu. Kita yang digunakan untuk menjangkau banyak orang. Kedua itu ada personal selling. Itu penjualan personal atau promosi yang dilakukan secara langsung oleh sales pada konsumen. Terus yang ketiga itu ada sales promotion. Sales promotion ini promosi jangka pendek untuk meningkatkan penjualan yang besar. Misalnya ada penjualan kayak sales itu yang memproduksikan pesanannya di brand-brand yang lain. Ya, sebentar. Nah, saya menambahkan sedikit. Nah, kenapa nih? Nah, kalau pameran-pameran industri otomotif seperti mobil, nah, misalnya di Sofian, suka terhadap sales promotion girl, dia penampilannya roknya segini kurang paham, celana adiknya dipakai, nah, lalu baju adiknya dipakai, nah, itu menarik. Misal Sofian langsung datang, oh Mbak, selamat pagi Mbak, nah namanya siapa? Nah, produk ini bagaimana sih Mbak? Jenisnya, kapasitas mesinnya, panjang lebar, ujung-ujungnya Mbak, minta nomor WA dong, boleh gak? Nah, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Nah, dimana kalau dalam hal pameran industri otomotif kebanyakan misalnya sales promotion girl itu menampilkan hal seperti itu. Nah, kenapa dari sisi komunikasi terpadu? Nah, sebagai daya tarik konsumen. Nah, kalau kecenderungan kalau pria kan kelemahannya di mata visual. Kalau melihat begitu apa? Nah, langsung daya magnetisnya tinggi. Nah, kalau udah daya magnetisnya tinggi berarti apa? Menarik misalnya. Nah, berarti apa nih? Nah, ini jadi kesempatan dalam promosi, dalam komunikasi pemasaran untuk apa? Menarik agar membeli yang tadinya nggak beli. Ya, kalau
nanti saya kasih nomor telepon deh, misalnya masuknya. Tapi beli ya satu, kredit gak apa-apa kredit. Nah, 5 tahun juga gak apa-apa, lagi murah nih promo. Mumpung lagi pameran industri otomotif nih. Nah, ini dia. Lalu contoh yang lain, satu lagi terakhir. Misalnya, kenapa dalam konsep iklan, misalnya dalam hal advertising seperti produk khusus, nah berupa minuman susu yang bisa membentuk tubuh menjadi terlihat kekar, otot, berotot. Kenapa selalu dipamerkan? Itu bintang iklannya yaitu pria yang six pack. Kenapa nggak saya aja sih one pack yang jadi konsep iklan? Nah, kenapa nggak saya aja itu one pack? Nah, kenapa yang ditampilkan six pack seperti iklan susu Elmen? Ya, target marketnya, karena target marketnya pria gemuk supaya terlihat badannya lebih menarik, energik, dan berubah menjadi yang elastis dan berotot. Berarti apa? Diperlukan pemasaran terpadu berupa apa? Iklan dengan menggunakan bintang iklan yang badannya yang baik, nah yang sehat, yang berotot dan lain sebagainya. Nah inilah konsep pemasaran terpadu. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ada jadi promotion mix strategi. Itu promotion strategi itu ada dua. Itu yang pertama ada push strategi. Push strategi ini